Sahabat Indonesia, kehidupan adalah sebuah perjalanan. Kehidupan membawa kita beranjak dari satu musim kehidupan kepada musim kehidupan yang selanjutnya. Tak ada keadaan yang selalu sama. Ada kalanya kita akan tertawa ceria, ada saatnya kita akan menitikkan air mata. Maka dalam hidup ini, bijaklah dalam menyikapinya. Nah, topik kita saat ini adalah apa yang harus kita lakukan saat musim kehidupan tak seindah seperti yang kita harapkan. Tetapi sebelum kita lanjutkan, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dan bunyikan juga loncengnya. Dan bagi kita semua, silakan like and share. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Ada suatu musim dalam kehidupan ini, Daud tiba-tiba merasa bahwa masalahnya terlalu banyak. Maka mengeluhlah ia dalam Mazmur pasal 3 ayat 2 dan 3, "Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah." Kita pun juga bisa mengalami musim yang sama dalam kehidupan ini. Sebab tak selamanya langit akan cerah. Tak selamanya juga bunga akan bermekaran. Akan ada masa langit yang indah itu akan berubah menjadi kelam. Akan ada masa bunga yang semerbak harum mewangi akan menjadi layu dan akhirnya kelopaknya berguguran satu demi satu. Nah, itulah siklus kehidupan. Tuhan memang akan selalu mempergilirkan musim kehidupan agar kita selalu ingat kepadanya dan berharap kepadanya. Tetapi perasaan Daud menjadi sangat tidak nyaman. Maka dalam pasal yang ke-10 ayat yang pertama dia berkata, "Mengapa engkau berdiri jauh-jauh, ya Tuhan, dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan?" Perasaan, kadang kita memiliki perasaan yang begitu negatif saat musim kehidupan terasa begitu sulit. Dan saat itu terjadi, percayalah, perasaan yang negatif lebih menyiksa daripada kenyataan yang sebenarnya. Karena itu sumber penderitaan sejatinya bukanlah masalah, atau ujian, atau cobaan, seperti yang kita pikir selama ini. Sumber penderitaan adalah pikiran dan juga perasaan yang salah tentangnya. Sebab itu, Rasul Paulus memberikan sebuah nasihat, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus." Jika cara berpikir kita dan cara berperasaan kita sama seperti Tuhan Yesus, maka apapun musim kehidupannya tak akan mampu mengambil rasa bahagia dan rasa syukur itu di dalam hidup ini. Nah, belajar dari pengalaman Daud dalam Mazmur pasal 3 sampai dengan pasal yang ke-10, apa yang harus kita lakukan saat musim kehidupan tak seindah seperti yang kita harapkan? Yang pertama, nyatakanlah imanmu kepada Tuhan. Setelah keluhannya itu, Daud kemudian mengungkapkan imannya dalam Mazmur pasal 3 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7, "Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku." Sahabat Indonesia, ketika kita sedang mengalami musim kehidupan yang sulit, jangan habiskan waktu dan energimu untuk memperbincangkan masalahmu. Tetapi berbicaralah banyak-banyak tentang keyakinanmu terhadap Tuhanmu. Percayalah, saat engkau membicarakan banyak-banyak Tuhanmu, engkau akan mendapatkan imanmu kembali. Engkau akan yakin bahwa sebesar-besarnya masalahmu, itu tidak akan pernah melebihi besarnya Tuhan yang menyertaimu. Jadi, bicarakan imanmu. Nah, yang kedua, berdoalah. Pasal 4 sampai dengan pasal 7 adalah catatan doa dari Daud. Pasal 4 berisi tentang doa malam hari, pasal 5 doa pagi hari,
Pasal 6 adalah doa pergumulan dan pasal 7 adalah doa meminta perlindungan Tuhan. Jadi, saat musim kehidupan tak seperti yang dia harapkan, Daud berdoa. Malam hari, dia berdoa. Lalu apa yang terjadi? Dalam pasal 4 ayat yang ke-9, Daud berkata, dengan tentram, aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Itu Daud ketika ia berdoa malam hari. Hatinya menjadi tenang, hatinya menjadi tentram dan damai. Nah, bagaimana dengan pagi hari? Daud berkata dalam pasal 5 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-13, tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita, mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka, dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Sepanjang hari, Daud merasakan berkat dan perlindungan Tuhan. Sahabat Indonesia, saat musim kehidupan tak seperti yang engkau harapkan, tetapi engkau berdoa, engkau tidak menyerah, tetapi engkau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, maka ini yang akan terjadi. Tuhan akan menjadi sumber kekuatan dan pertolonganmu. Itu sebabnya Daud di dalam pasal 6 ayat yang ke-11 berkata, semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Itu adalah pertolongan Tuhan. Semua musuh dikalahkannya, Tuhan pastilah memberikan pertolongan pada waktunya. Maka respon yang tepat saat musim kehidupan tak lagi bersahabat adalah bergumul dan meminta perlindungan Tuhan. Dengarkanlah apa yang dikatakan Daud dalam Mazmur pasal 7 ayat yang ke-18. Dia berkata, aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Sahabat Indonesia, saat musim kehidupan tak seperti yang kita harapkan, nyatakanlah imanmu tentang Tuhan, berdoalah kepadanya, maka niscaya engkau akan dibuat mengerti bahwa kasih setia Tuhan sesungguhnya tetap ada di setiap musim kehidupan ini. Dari Kota Hujan Bogor, sahabatmu ini mendoakanmu selalu. Aku ada untuk jadi penyembahmu, bersekutu menjadi muridmu, melayani Tuhan dan menjadi saksi, bawa jiwa bagi Tuhan, bawa jiwa bagi Tuhan, bawa jiwa Bagi Tuhan